gimana sih sampai bisa kepikiran bikin Astronauti? Pada dasarnya karena gue rugi. Kalau menurut Pak Gema, masa depan blockchain sama kripto di Indonesia ini gimana sih sekarang? Blockchain dan kripto itu suatu hal yang tidak akan bisa dipisahkan lagi dan tidak bisa dibendung lagi. Dan ini menjadi sebuah ekosistem yang baru. Kalau Pak Gema sendiri main nggak di altcoin? Nggak. Sama sekali nggak? Gue ada main dan kejedot. Hai guys, balik lagi bersama saya Roske Momal. Hari ini kita kedatangan tamu yang spesial banget karena beliau nggak cuma dapat banyak penghargaan dari bidang aviasi, tapi juga beliau sangat fenomenal dengan teori yang menggabungkan astrologi dan Fibonacci. So please welcome Dr. Gema Guyardi. Hello. Halo Pak, sebelum kita lagi soal Astronauti, boleh nggak ceritain sedikit gimana backgroundnya, pendidikannya, masa kecilnya gimana, kok bisa sampai tertarik sama dunia aviasi dan trading yang mungkin cukup jauh ya kalau... Saya lahir tahun 1986, jadi masih generasi milenial. Saya besar di kota kecil di Kalimantan, namanya Kota Sampit. Mungkin terkenal dengan kerusuhan waktu itu ya, kerusuhan Sampit waktu tahun 99 2000. Jadi yang membuat saya seneng sama aviasi ketika umur 3 tahun diajak orang tua saya ke airport. Pada saat itu kota itu sangat kecil dan gak ada apa-apa gitu ya. Ibaratnya ke supermarket aja udah kayak ke mall gitu. Dan even gak ada supermarket. Jadi kita tiap sore ke airport lihat pesawat. Dan itu membuat saya cinta dengan dunia penerbangan. Saya menyelesaikan pendidikan di Sampit itu di sekolah Katolik dulu, dari SD Katolik, Yosudarso, SMP Katolik, Santa Orbertus, terus kemudian saya pindah ke Surabaya pas ketika saya lulus SMP dan saya masuk di sekolah di Surabaya pada saat itu SMA pas ketika kerusuhan. Jadi tahun 2000 saya udah SMA kelas 1 di Surabaya di Petra 5 waktu itu. Umur saya 14 tahun. Kelas 1 SMA dan saya lulus SMA itu umur 16. Setelah itu saya langsung masuk ke accounting karena pingin sekolah pilot, tapi orang tua saya nggak ngasih waktu itu sebelum saya menyelesaikan S1, intinya begitu. Jadi syarat mutlak mau jadi pilot saya harus S1 dan jurusannya pun orang tua udah nentuin gitu, accounting. Pokoknya suka nggak suka ya accounting. Orang tua saya agak diktator, tapi dia bilang bahwa accounting itu adalah sumber daripada semuanya. Mau bisnis apapun harus bisa yang namanya hitung-hitungan. Dan beliau berpikir bahwa ya accounting itu merupakan salah satu accounting itu merupakan satu-satunya major yang menurut beliau itu cocok buat saya, itu papa saya kan. Akhirnya saya masuk ke accounting, terus kemudian S2-nya saya di financial management dan S3-nya lanjut di financial management. Bersama dan itu juga double degree sekolah hukum. Jadi sampai pada akhirnya setelah saya lulus, saya jadi lawyer juga. Dan ya saya pegang double degree untuk akademisnya. Jadi ekonomi sama law gitu. Wah, kok gimana awal karirnya kok bisa sampai ke aviasi? Bener-bener nggak ada hubungannya sama aviasi ya sampai S3? Ya karena itu hobi. Jadi memang itu adalah impian bahwa memang gue mau jadi pilot. Tapi orang tua udah ngomong, saya nggak setuju kalau kamu jadi airline pilot gitu. Lah terus gimana? Ya gue maunya lu jadi pilot untuk company-mu sendiri. Jadi ya memang dari kecil udah ditanamkan harus jadi pengusaha mau apapun itu. Dan akhirnya kebetulan karena mama saya tuh takut saya terbang. Jadi 2004 tuh saya pernah join di salah satu sekolah pilot kecil di Indonesia sampai belum mulai event training, waktu mulai tes bakat terbang waktu itu zaman dulu mama saya udah ketakutan. Akhirnya saya diberhentikan dan itu merupakan trauma yang cukup mendalam gitu. Dan saya nggak mau belajar waktu itu, pokoknya kuliah asal-asalan ya kan. Ya syukur-syukur lulus sih, lulus. Terus kemudian sejak saat itu baru saya sadar apa makna hidup dan kenapa saya harus menempuh jalur ini. Karena pada dasarnya itu adalah kebaikan Tuhan lah, itu arah atau rencana Tuhan yang jalan. Saya baru dapat license pilot tuh tahun 2016, tapi sepanjang saya tahun 2004 tidak jadi sekolah pilot itu, berarti saya punya waktu sekitar 12 tahun ya. Itu saya belajar tentang aviation sendiri tanpa tahu kapan saya bisa sekolah. Sampai pada akhirnya 2016 itulah saya akhirnya
benar-benar masuk di dunia aviation, dan saya selesai semua sekolah pilotnya sampai akhirnya mendirikan bisnis flying school di Amerika. Sampai tahun 2021 kita punya airline kecil-kecilan namanya Astrojet, diambil dari kata astronaci. Ya, itu adalah semacam airline tapi tugasnya bukan nganterin penumpang tapi nganterin pesawat gitu. Orang beli pesawat, kita deliver pesawatnya. Jual beli pesawat. Jual beli ada, tapi kita lebih banyak transporting. Jadi kayak misalnya kamu baru beli pesawat gitu, Iya. gue yang terbangin, saya nganterin deh pesawatnya mau dianterin kemana gitu. Nah, Gitu. berarti sebelum aviasi ini apa ada bisnis lain? Astronaci itu, jadi misalnya aviation itu kan costly ya, sekolah pilot tuh mahal, saya nggak ada duit. Dan duit itu munculnya ketika saya masuk dunia financial market gitu. Jadi memang terbukti sih, dulu saya punya guru di dunia keuangan tuh ngomong gini, kalau lu mau cari ikan, kamu ke pasar ikan. Kamu mau beli baju, lu ke pasar kain sana, ke pasar baju. Tapi lu kalau mau cari modal, lu harus ke pasar modal. Itu yang sampai hari ini saya selalu ajarkan ke murid-murid saya. 2007 tanggal 4 Oktober itu adalah hari pertama saya untuk masuk ke dunia saham, dan saya membeli saham saya yang pertama tuh 4 Oktober 2007. Tahun ini kan, 4 Oktober ya. Ya, Oktober kan tahun ini berarti udah 17 tahun saya di market sejak pertama kali saya masuk, dan secara official saya menjadi anggota bursa ya, jadi menjadi nasabah gitu ya, user dari Bursa Efek Indonesia 2007. Terus saat itu mulai berkarir di dunia financial market. Terus gimana sih sampai bisa kepikiran bikin astronaci? Itu kan kayak astrologi sama Fibonacci. Fibonacci dan hubungan sama financial market ya. Iya. Kayak kalau kita bicara astrologi kan itu orang pasti mikirnya zodiak lah atau peruntungan nasib. Tapi kok bisa dikaitkan dengan market yang fundamental dan on-chain banget gitu? Ya, ini pertanyaan yang $1 million question yang orang selalu nanya. Pada dasarnya karena gue rugi. Waktu itu kena subprime mortgage 2008, dan pada akhirnya gue ngeliat kayak kalau aku tahu waktu dan aku menunda untuk masuk pada saat itu 3 minggu aja, gue nggak hancur gitu. Karena itu yang membuat saya desperate waktu itu. Dan ketika saya mulai lihat-lihat referensi, saya menemukan dulu kan internet nggak segampang sekarang ya. 2008 itu mulai munculnya BlackBerry gitu ya. Internet juga masih ya lemot-lemot gitu. Saya mencari referensi dan saya punya beberapa buku. Ternyata ada sosok yang namanya William Delbert Gann. Dia adalah financial astrologer. Dan dia menggunakan matematika, geometri. Saya pelajarin, saya lihat apa sih itu. Terus kemudian ada salah satu mentor di Australia namanya David Bowden. Dia bikin buku juga. Sampai pada akhirnya saya melihat tentang ternyata ada correlation antara matematika, geometri, kemudian planetary system terhadap market. Dan itu hubungannya sama waktu. Dan itu menjawab kayak, masalah saya kan di waktu. Karena saya terlalu cepat masuk. Coba kalau saya bisa tahu waktunya, kapan harga itu berhenti turun, saya bisa delay saya entry dan saya nggak hancur mungkin di market. Nah, dimulai dari situ. Sampai akhirnya saya melihat bahwa, jadi selama ini saya tuh cuma mengenal price. Time element itu nggak ada. Makanya di sini kan I'm time trader, gitu. Time itu yang utama sebenarnya. Sehingga pada saat harga dan waktu bertemu di momen yang sama, terjadilah yang namanya pembalikan arah yang besar itu. Kan seringkali kalau kita lihat Bitcoin jatuh dalam, tiba-tiba meledak naik. Nah itu kan ada sesuatu, kenapa harga sampai berbalik arah. Dari situ saya menemukan ternyata astrologi itu berhubungan dengan yang namanya Fibonacci. Fibonacci ratios, numbers ya. Golden ratios, itu biasa orang pakai untuk menentukan support resistance. Ternyata Fibonacci numbers, ratios itu juga bisa digunakan untuk menentukan time. Yang akhirnya saya gabungkan dengan financial astrologi tersebut. Kalau orang bilang astrologi itu kayak mistis, terus kemudian itu kan kayak peramal apa tadi bilangnya apa? Peruntungan nasib. nasib. Iya. Orang lupa. Lu tahu nggak bedanya astrologi sama astronomi apa? Gimana tuh? Astronomi peruntungan nasib nggak? Astronomi enggak juga sih. Nah, terus bedanya apa? Kenapa ada astrologi, kenapa ada astronomi? Kenapa tuh Pak? Nah, ya kan banyak orang yang nggak tahu. Astronomi itu bicara tentang celestials. Jadi planetary, benda-benda langit yang dipelajari oleh NASA secara fisikanya. Astrologi itu mempelajari pendekatan apa sih hubungan dari planet-planet atau galaksi atau apapun yang ada di luar bumi ini terhadap psikologi dari kehidupan yang ada di bumi.
Itu keilmuan astrologi. Oke. Makanya kan larinya ke wah ini melihat peruntungan nasib segala macam. Sebenarnya bukan di situ. Feng Shui contohnya. Feng Shui itu adalah Chinese astrologi. Ya. Dan itu bicara tentang rasio matematika dan harmoni. Karena kalau kamu tahu segala sesuatu yang ada di alam semesta ini tidak ada yang lepas dari mathematics rules gitu. Harmoni, vibration ya. Nah, di dalam astrologi ternyata kita mempelajari tentang matematika relation, hubungan matematika antar satu planet dan planet yang lain yang akhirnya melahirkan satu istilah atau satu konsep yang namanya cycle. Ya. Ya. Contoh, matahari berputar, bumi berputar. Ya, matahari atau bumi yang berputar. Nah, ini kan pertanyaan yang umum orang tanyakan kan. Siapa yang mengitari siapa? Kalau kamu masih ingat tentang Galileo Galilei kan. Matahari di tengah, yang lain kan mengitari dia tuh. Ini kan siklus. Iya. Bulan mengitari mengitari bumi kan setiap 28 hari kan gitu. Nah, ternyata siklus ini itu kalau kita implementasikan ke market itu ada hubungannya. Itu berpengaruh terhadap reversal harga, terhadap arah tren. Kok bisa begitu? Kita ambil satu contoh. Market itu didrive oleh human psychology. Supply demand. Yes. Kenapa terjadi harga naik turun? Karena supply demand. Kenapa ada supply demand? Karena ada perbedaan persepsi kan. Betul. Saya pikir itu akan naik, kamu pikir akan turun, Iya. ya kan? Akhirnya kamu pikir akan turun, kamu supply, saya demand-nya kan gitu. Nah, apa yang ngedrive psikologi kamu? Mood. Nah, ternyata mood itu dilahirkan dari human subconscious mind, alam bawah sadar. Iya. Nah, alam bawah sadar itu memiliki frekuensi yang mana frekuensinya match dengan planetary frekuensi. Yang paling simple, 74% dari tubuh kita adalah isinya apa? Air. Kenapa ya pasang surut air laut itu berhubungan sama gravity bulan? Ingat gak pelajaran waktu sekolah dulu? Kenapa itu, Pak? Ya karena ada gravitasi dari bulan. Oke. Sehingga air di bumi ini pasang surutnya tarik-menarik kan? Demikian juga tubuh kita. Jadi ada momen di mana human psychology itu berhubungan erat dengan yang namanya gravity daripada bulan. Itu yang akan mempengaruhi mood tadi mempengaruhi ekspektasi mempengaruhi supply and demand, dan supply and demand mempengaruhi naik turunnya harga. Itu kalau kamu mau tarik. Kompleks banget ya Pak. Itu kayak sampai menciptakan teori astronaci itu berapa lama Pak? Setahun. Karena saya menggabungkan apa yang sudah ada, saya sempurnakan gitu. Dan saya melihat intinya adalah bulan dan planet yang lain yang mempengaruhi human psychology. Itu yang namanya crowd behavior. Itu bisa dipelajari tentang crowd behavior, bahwa kenapa sih orang pada satu titik itu bersama-sama akan masuk ke market dan marketnya itu akan running up gitu misalnya. Padahal kita nggak saling mengenal. That's a crowd behavior. Dan kita bisa nge-time tanggal berapa sih dia berhenti turun. Sebenarnya informasi itu yang kita perlu kan. Kalau kamu udah tahu 3 minggu lagi di tanggal sekian market tuh berhenti turun, yang kamu akan lakukan apa? Buy kan? Itu kan satu informasi yang luar biasa. Dan itu terinspirasi dari film Back to the Future sebenarnya. Nonton nggak? Ya, yang serial kedua di mana dia datang dari masa depan bawa buku almanak yang bisa ngasih tahu tahun segini, tanggal segini ini ada lomba sports, ini menang. Akhirnya mereka betting kan. Jadi konsepnya kalau misalnya gue bisa tahu data masa depan, maka saya mendapatkan informasi yang luar biasa, market mau naik atau mau turun. Nah, apakah itu menjadi 100%? Maybe not. Tapi at least sampai sekarang, dari perjalanan saya 17 tahun, saya bisa membuat dinasti saya di Amerika gitu, ibaratnya dengan konsep tradepreneur tadi. Makanya saya perkenalkan tahun 2021, we are tradepreneur, we are traders, we are entrepreneur. Cari duit di market, kita masukkan ke bisnis yang real misalnya, tapi cari modalnya kan di market. Keren ya, ini sampai jadi salah satu anggota Forbes Finance Funds. Ya, puji Tuhan. Enggak, kok bisa sampai dihubungin sama orang Forbes? Recommendation. Jadi memang tahun 2011 sendiri saya diliput di Forbes. Waktu itu saya di challenge oleh Forbes. Di Indonesia ada ini yang pakai financial astrology. Oke, kita akan liput. Itu kayak 1 bulan sebelumnya. Coba prediksi IHSG itu mau kemana gitu. Nah, akhirnya kita kasih tahu, waduh ini gimana ya kalau saya salah, ke print di bukunya kan, selamanya kan. Ya udah akhirnya kita cobalah. Waktu 2011 saya masih jadi analis di UOB Kay Hian sekuritas juga, jadi ya I'm nothing gitu. Kalau gue berhasil ya aku terkenal, kalau enggak ya udah gitu kan.
Jadi waktu itu saya bilang IHSG akan menyentuh 4.100 tanggal 25 Juli 2011 itu hari Senin. Kejadian. Dan itu 1 bulan sebelumnya kita udah kirim analisis, di print di majalahnya. Exactly tanggal itu, hari Jumatnya dia kena. Tanggal 22 itu hari Jumat, kena 4.100, analisis saya tuh hari Seninnya tanggal 25 gitu. Wah itu rame waktu itu. Jadi pertama kali saya berhubungan sama Forbes itu 2011, terus kemudian masuk Fortune 2012, terus udah media coverage-nya banyak pada saat itu. Terus CNBC dan seterusnya lah pada zaman itu. Kemudian saya apply ke Forbes Council atas rekomendasi daripada presiden dari International Federation Technical Analysis. Dia udah masuk duluan gitu. Terus kemudian saya tanya sama dia gitu. Jadi dia kasih rekomendasi ke Forbes Council. Sih. Terus dari saham kok bisa sampai masuk kripto juga, Pak? Karena bagi saya aset apapun yang bisa menghasilkan itu ya harus kita coba. At the end of the day kalau lu suka ya lu lanjutin, kalau enggak ya enggak. Kan enggak semua market kita mesti trade. Enggak semua market kita mesti invest. Jadi kalau saya hari ini kan paling banyak di saham Indo sama di gold. Kripto saya jarang trade. Ya ada trade kecil-kecilan. Tapi lebih banyak placing kalau di kripto gitu. Menurut Pak Gema, masa depan blockchain sama kripto di Indonesia ini gimana sih sekarang sampai 10 tahun ke depan deh? Nggak cuma di Indonesia, mungkin global kali ya. Kalau masih ingat dulu pakai BlackBerry. Pada zaman itu mungkin kita berpikir, wah gimana ya perkembangan 10 tahun ke depan gitu. Kita mungkin nggak akan menyangka pada saat itu, tahun 2008, bahwa ada yang namanya Zoom. Bahwa kita bisa meeting melalui online. Terjadi disruptif teknologi pada saat COVID sampai sekarang iPhone tiap tahun keluar yang baru, ya kan? Pernah nyangka nggak sih 2008? Kita bullish sama BlackBerry banget kan? Iya kan? Apa O2 ya? O2 kan sebelum BlackBerry, Iya, habis itu lenyap dimakan BlackBerry nggak nyampe 2 tahun, 3 tahun, habis itu lenyap, kan gitu. Pertanyaannya, apakah blockchain itu akan menjadi seperti BlackBerry atau seperti teknologi yang terus naik? Kalau menurut gua, blockchain dan kripto itu suatu hal yang tidak akan bisa dipisahkan lagi. Dan tidak bisa dibendung lagi. Karena ini menjadi sebuah ekosistem yang baru. Dan mau tidak mau, dalam 1 dekade ke depan, visi saya adalah, karena ini akan masuk era AI, akan masuk area hyperteknologi. Mau tidak mau, harus ada currency atau payment system yang akan mendukung ini. Jalan satu-satunya adalah di blockchain. Walaupun nanti banyak cons-nya di mana akan digunakan untuk hal-hal underground, kriminal, dan seterusnya. Tapi itu bagian daripada dinamika sebuah ekosistem yang baru. Dan menurut gua nanti ya, 1 dekade dari sekarang, kalau kita lihat Elon Musk saja udah produksi robot. Yang terbaru nih, pada saat kita bicara sekarang, ada robot yang bisa menjadi asisten rumah tangga. SpaceX membuat terobosan, misilnya dia bisa tangkap lagi. Jadi, 1 decade from now, menurut gue tuh mulai dari blockchain, new ecosystem daripada crypto, robot, AI, terus kemudian travel ke outer space, itu adalah dunia yang baru. That's why kenapa IKN itu ada menurut gue. Karena IKN itu tidak dibangun semata-mata hanya sekedar IKN gitu. Arab Saudi kan ada bikin, yang 400 km dibikin tembok, kota teknologi. Gue ada bikin di YouTube gue kan. IKN mau mengimplementasikan di mana di situ nanti adalah digital city. Mobilnya listrik, ada drone, ada taksi terbang. Mungkin Pak Jokowi sekarang kebagian hal yang nggak enaknya dihujat masyarakat. Tapi in the next decade, orang akan mengingat kalau pada saat ini yang namanya Presiden Joko Widodo tidak memaksa IKN itu ada, kita akan ketinggalan berabad-abad mungkin. Jadi ini memang adalah sebuah gelombang yang kita bisa lihat melalui pertanyaan lo. Dengan munculnya kota teknologi di Eropa, di Arab, di Indonesia mulai akan implementasikan, artinya blockchain dan kripto itu tidak akan bisa terlepas lagi. Dan nanti kedepannya pasti akan ada digital currency rupiah misalnya. Nah, itu. Tapi kalau Pak lihat sekarang, kayak kripto itu banyak, kayak lebih banyak gamblingnya gitu. Orang-orang masuk kripto, gambling, meme coin, itu apakah akan merusak ekosistem kripto atau justru membawa user baru tertarik buat coba kripto lewat situ? Karena kan masyarakat itu psikologinya suka gambling. Yang kita bicara ini 2 hal berbeda.
blockchain dan ekosistem kripto sebagai alat pembayaran di masa yang akan datang dengan perilaku masyarakat atau perilaku pelaku pasar terhadap alat pembayaran ini. Sama dengan forex yang sekarang. Alat pembayaran ya forex juga, dan forex itu kan foreign exchange. Dia punya digital currency melalui PayPal, melalui Zelle dan seterusnya, itu kan payment system, ekosistem baru di mana sekarang pakai Apple Pay, gue kemana-mana tinggal double klik Apple Pay. Pakai NFC kan. Itu kan sistem pembayaran yang even 5 tahun yang lalu nggak ada loh, Apple Pay. Dan gue bisa payment semua pakai jam tangan kan, pakai Apple Watch, kartu kredit masuk, scan, beres urusan. Gue nggak perlu bawa cash. Tapi tetap ada yang berjudi di mata uang fiat gitu. Juga ada yang berjudi melalui transaksi forex misalnya. Ya sama aja gitu. Jadi ini nggak akan mengaruh karena memang kita sedang berbicara dua sistem yang berbeda. Mereka mau main meme coin lah, altcoin apapun itu tuh merupakan euforia daripada sebuah ekosistem yang baru. Tapi konsep blockchain dan konsep kriptonya, menurut visi saya, that's the new life. Itu mungkin nanti cucu kamu gitu, kamu udah punya anak, anakmu nanti punya anak lagi, kita udah kakek nenek. Mungkin keseharian kita pilihannya simple, lu mau bayar pakai kripto, mau bayar pakai fiat. Mungkin seperti itu. Kan kita mesti melihat ya, lompatan daripada teknologi. Kita nggak bisa bilang, oh itu nggak mungkin terjadi. Waktu dulu BlackBerry, ya kan, dan gue masih ingat sebelum BlackBerry ada Nokia yang pertama kali pakai foto, itu Sony Ericsson E68, itu tahun 1998. Habis itu mulai masuk Nokia 3650, itu mulai bisa pakai kamera ini. Dan lu bisa lihat lonjakannya, karena gue termasuk saksi hidup yang hidup di dalam dua generasi ini kan. Handphone pertama kali ada waktu itu saya masih kelas 6 SD, bokap gue beli handphone. Telkomsel pertama kali punya nomor, dan itu nomornya sama bokap gue masih di-keep sampai sekarang gitu. Gue dulu orang yang ke wartel loh. Zaman SD, SMP, gue punya pacaran cinta monyet gitu ibaratnya ya. Dia tinggal di kota luar, waduh gue curi-curi tuh. Bokap gue marah-marah sama mama kan, ini tagihan telepon meledak ya, gue pakein terus buat nelpon gitu kan. Introkal zaman dulu kan. Sekarang kita nggak even ngerasain yang namanya introkal. Lintas benua aja kita bisa video call kan. Ya ini visi. Makanya gue bilang kalau 1 decade lagi pertanyaan lu itu akan menjadi kenyataan menurut saya. Karena kalau satu hal yang akan habis di telan zaman, biasanya 2-3 tahun udah lewat, nggak akan bertahan. Ini nggak, makin hari makin gede gitu. Nah, kalau ini juga mungkin banyak pertanyaan yang teman-teman penasaran. Menurut Pak Gema, prediksi astronaci ini, Bitcoin bakal ATH keberapa sih cycle kali ini? Atau bahkan mungkin cycle-nya udah selesai, bulan udah over? Jadi di analisis tuh bisa salah, tapi trading nggak boleh kalah. Tuh kata kuncinya gitu. Di konten YouTube gua udah gambarin Bitcoin tuh 92.000. 90.000 atau 92.000 antara itu range-nya. Jadi masih ada satu movement lagi yang ke atas sebenarnya. Kalau Pak Gema sendiri main nggak di altcoin? Nggak. Sama sekali nggak? Gue ada main dan kejedot. Oke. Jadi altcoin itu memang pure gambling. Di awal lu punya sense, lu punya informasi, masuk. Ya meledak ya udah keluar gitu. Tapi ada altcoin yang kasih gue duit banyak, ada BotX dulu. Buat X, itu di tahun berapa, Pak? 2021 ya, itu koinnya Indra Kens. Oh, okay. Itu dapat lumayan gitu. Dapat 700-800%. Wah, 700-800%. Lumayan. Ikut ICO aja. Ikut. Dikasih kesempatan untuk private sale kan. Ikut beli. Tapi kalau nggak kenal ya habis pasti. Kalau meme coin punya meme coin favorit nggak, Pak? Nggak ngikutin juga. Ngikutin. Karena saya nggak punya waktu juga buat itu. Dagangan gue yang real aja lagi rame kan gitu ibaratnya. Iya. Saham BRI, terus kemudian gold kan lagi gila-gilaan juga gitu. Kita main mini games ya, Pak? Iya. Saya bakal tanya pertanyaan. Boleh dikasih alasannya? Iya. Pak Gema, pilih saham atau kripto? Saham. Kenapa? Karena saya udah tahu ada beberapa saham yang saya udah pasti untung. Karena harus milih ya. Ya. Saham, resikonya lebih kecil, returnnya lebih gede. Aviasi atau financial market? Waduh, ini nih. Ayo Pak, dua-duanya ngasih cuan nih. Iya, oke. Tapi ini bicara tentang cuan ya. Pilih, harus pilih. Kalau disuruh pilih nih, satu, pilih yang mana?
Wah gila pertanyaannya. Tanya bini gue deh. Financial market. Financial market. Boleh dikasih alasannya, Pak? Tanpa financial market gue nggak bisa enjoy aviation karena nggak ada duit. Jadi gue pegang yang menghasilkan duit, realistis aja gitu. Technical atau on-chain data? Technical. Kenapa tuh, Pak? Karena gue nggak tahu on-chain data. Jadi aku adalah orang yang standing di satu hal yang gue tahu dan expert. Karena aku tidak meresikokan hidup gue ke tempat yang gue nggak tahu. Rolls Royce atau McLaren? Wow. Kenapa mobil yang satunya tidak disebut? Karena Pak Gema udah ada. Oh, McLaren terikut-ikutan lagi warna. Aduh, ini mini game-nya. Rolls Royce deh, karena gue udah mau masuk umur 40-an ya pakai Rolls Royce lah. Itu. Oke, Pak Gema, kalau ini kan banyak banget newbie yang baru mau masuk market. Ada nggak tips atau syarat kalau kamu mau jadi traders? Karena kan kita tahu sendiri Pak Gema udah pengalaman lah ya di bidang financial market khususnya. Ada nggak tips dan syarat untuk newbie yang mau masuk? Saya mau tanya sama kamu. Waktu dulu kamu bisa naik sepeda nggak? Naik sepeda bisa. Bisa. Waktu dulu kamu naik sepeda, kamu nanya kiri kanan nggak gimana sih tips untuk belajar sepeda gitu? Yes. Apa yang lo lakuin? Ya coba aja. Coba ya. Terus habis itu sampai lu nemuin, lu jatuh nggak? Pernah jatuh kan? Ya. Pernah belajar sepatu roda atau ice skating nggak? Nanya nggak ke kiri kanan kalau saya mau jadi pemain sepatu roda atau ice skating mesti gimana? Enggak sih. Enggak ya? Iya. Trading juga sama. Terlalu banyak influencer bullshit zaman sekarang yang akan menyesatkan pikiran anak-anak muda ini. Menurut gua, pelajari dari resources yang legit. Bukan dari pengalaman hidup anak kemarin sore yang tiba-tiba punya duit lalu merasa dia paling hebat dari segalanya. Dan itu tidak cuma di Indo, di luar negeri juga banyak. Yang paling penting adalah kenali dunianya dari referensi yang benar, lalu dicoba, lalu belajar dari kesalahan lu, terus kemudian terus on track pada jalur yang benar. Karena di dalam dunia financial market itu yang paling penting adalah mengenali diri sendiri, jujur sama diri sendiri, dan kemudian menjadi satu dengan market. Menyatu dengan market, karena market itu punya jiwa. Lo harus benar-benar mengerti market itu mau kemana, nganalisisnya pakai apa. Kadang ada feeling juga yang orang lain nggak bisa. Iya, makanya gue udah bilang, trading itu art. Even investment. Juga akhirnya nanti lo kebanyakan dengerin orang, trading ada yang bilang trading itu judi. Orang yang trader tuh goblok semua, dia yang goblok gitu loh. Karena dia nggak bisa, lalu dia ngomong begitu. Ada yang investasi malah hancur kan? Ada yang investasi berhasil. Jadi pertanyaannya adalah, this trading industry is very specific and individualist. Pengalaman lu sama pengalaman gue bisa beda. Lu bisa lebih bagus dari gue, bisa lebih hancur daripada gue. Prinsipnya adalah lu harus pelajarin, join the journey, belajar dari kesalahan. Tapi referensi belajar awalnya itu cuma 3. 1, common sense, ya. 2, harus referensinya benar. Common sense paham ya, harus masuk akal gitu. Terus referensinya harus benar. Dan yang ketiga adalah kamu harus selalu afford to lose. Ini yang paling penting. Perjalanan dalam trading itu makan banyak waktu dan makan banyak biaya. Uang sekolahnya mahal di market itu. Dan tamparannya langsung, lu bikin restoran, nyewa ruko, makanan lu nggak enak. Lu akan dihukum setelah sewa rukonya selesai. Gak ada duit lagi kan, tutup. Di market lu salah, langsung kena. Jadi afford to lose. Jangan pakai uang-uang yang pinjol lah, yang kayak gitu-gitu. Ya. Start small, belajar dari guru yang benar. Guru yang walk the talk. Bukan guru yang hebat di sosmed. Ini penting, karena zaman sekarang itu banyak distraction yang luar biasa dan akan membuat orang tersesat. Jadi pesan gue cuma itu. Kalau dari segi psikologi Pak, gimana? Soalnya kan kadang kita trading, tapi kita udah naik nih. Terus, aduh, euforia nggak mau. Gimana sih cara ngaturnya biar? Teori dan teknik yang benar harus lu pegang dulu. Setelah lu udah pegang teknik dan teori yang benar, berikutnya adalah bagaimana kamu menyatukan teori ini di dalam inner self, ya. Dan itu butuh waktu. Gue butuh lu 6 tahun untuk bisa mature, untuk bisa let the profit run.
Kan 99% trader itu ABC, asal biru close gitu. Pokoknya udah kelihatan cuan ambil, kalau loss ditahan gitu. Lebih takut cuan kalau gue ngomong, ya kan? Nggak berani dikasih profit. Tapi kalau disuruh nahan loss, berani. Nah, bagaimana ini bisa berubah? Pola pikir dan kemudian kedewasaan. Dan itu butuh waktu. Itu psikologi. Jadi keilmuan lu tuh harus ada dulu. Otak manusia itu terbagi 3, tengah, kiri, kanan. Kita nggak ngomong yang tengah, kita ngomong kiri, kanan dulu. Yang kiri itu harus diisi dengan informasi yang baik, yang bagus, teknik yang bagus. Sehingga yang kanan itu bicara tentang intuisi. Ketika ada masalah menghadapi situasi di market, yang kanannya akan manggil yang kiri. Tapi kalau yang kiri ini tidak ada informasi yang benar, apa yang mau diambil datanya? Akhirnya keputusan kita, decision making akan selalu salah. Gitu. Nah ini yang penting untuk psikologi. Gitu. Guys, oke Pak. Terima kasih banyak sudah datang ke podcast Koin kami. Terima kasih. Semoga gue bisa sharing hal-hal yang bisa membantu pemula ya melalui Koin kami. Dan gue appreciate podcast-podcast seperti ini. Terutama nanti kita bisa makin membahas topik-topik yang menjadi dilematik. Ya, dan karena banyak banget orang yang hubungin kita juga menanyakan tentang gue terjebak di dalam satu dilema. Gue mesti ngapain? Nah, gue harap Koin kami ini bisa menjadi jawaban untuk Gen Z maupun millennials yang mau belajar lebih dalam terhadap dunia kripto maupun investasi lainnya. Ditunggu collab Koin kami sama Astronaci. Of course. Ya. Oke. See you guys. Thank you.